Salam budaya. Adil Katalino, Bacuramin Kak Seruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Berjumpa lagi dengan saya Cornelis Dayak. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kosakata bahasa Dayak, khususnya bahasa Dayak Kubin yang digunakan sehari-hari ya. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan ungkapan sehari-hari yang paling sering dituturkan atau dicakapkan oleh masyarakat Dayak Kubin ya. Karena kita tahu di tengah kemajuan zaman, modernisasi dan globalisasi saat ini, semua suku bangsa di Indonesia ini juga tidak luput dari imbas dampak daripada globalisasi ya. Di mana generasi muda sekarang sudah mulai melupakan bahasa warisan dari nenek moyangnya dari zaman dahulu hingga sekarang. Di sini saya hadir untuk mempertahankan dan melestarikan kata-kata asli ya, kosakata yang masih asli, dan itulah yang saya sebarkan, saya siarkan supaya itu tetap digunakan dan tetap lestari di tengah kemajuan modernisasi dan globalisasi ya di zaman dewasa ini ya. Baik, yang pertama ya kata ito ya, ito artinya ini atau sini. Dito ya, di sini ya, di sini. Jadi kita menunjuk di sini dito. Koto ya, ke sini. Hey bro, koto bro. Berarti ke sini bro. Jadi arito itu artinya hari ini. Dari itu, dari sini. Bito, nah, begini. Ya, bito, begini. Kemudian kata yang kedua, iya. Ya. Iya artinya itu atau situ ya. Misalnya kalau kita berkembang dari kata iya, di iya ya, di iya. Jadi biasa disingkat dengan dia. Bentuk panjangnya di iya. Di iya itu artinya di situ. Misalnya contoh kalimat, di iya aku naruh pulpen tadi. Nah, di situ aku menaruh pulpen tadi ya, seperti itu. Di mana Duan nyimpan buku saya kemarin di ya, di atas meja ya, di situ di atas meja itu. Itu seperti itu ya. Arya, Daria, Bia. Bia itu bisa berarti demikian, bisa berarti begitu ya. Ien, yang ketiga kata ien. Ien artinya sana ya. Di ien, jadi untuk menunjukkan objek yang sangat jauh dari kita, itu kita gunakan di ien. Di ien. Koen ke sana, sangat jauh, objek sangat jauh. Dari ien berarti dari sana, seperti itu ya. Yang keempat onang ya. Onang artinya jangan. Onang artinya jangan. Onang biasa disingkat dengan kata nang. Nang bia, jangan begitu ya. Onang bia, jangan begitu. Ojuke, yang kelima, ojuke, biarkan ya. Ojuke, yang kelima ojuke, biarkan. Ojuke, biarkan. Yang keenam, bayah ya, bayah itu artinya sama dengan onang ya, sinonim dari onang, artinya jangan ya, bayah. Dan bisa diberikan contoh kata bayah, misalnya untuk melarang anak-anak kita bermain lumpur misalnya. Nak bayah bergurau di lucak ya. Nak
Jangan bermain di lumpur itu, seperti itu ya. Jadi kata bayah itu menunjukkan satu larangan ya, suatu perkataan kita melarang bayah. Sinonimnya dengan kata onang ya. Kemudian yang ketujuh, lagam ke. Lagam ke diam, silakan ya, artinya silakan. Lagam ke, silakan. Misalnya ada orang mengundang kita makan atau mengajak kita ngopi. Kemudian kalau kita tidak bersedia atau kita mau mempersilakannya, lagam ke kian diam, ya kan? Silakan kamu disitulah, seperti itu ya. Lagam ke, silakan. Yang kedelapan, ingkas, ya, ingkas. Ingkas artinya pergi, ya. Hei bro, abom kita ingkas ngael. Abom kita ingkas ngael bro. Mari kita pergi memancing. Mari kita pergi memancing artinya abom kita ingkas ngael. Mari kita pergi memancing. Kemudian yang ke-9, pulang. Pulang. Pulang ini artinya pulang ya, pulang. Misalnya artinya ketika dalam kalimat jam berapa ya kita pulang dari rumah? Jam berapa kita pulang dari ladang? Seperti itu ya. Seperti itu, pulang. Yang ke-10, bukan. Bukan artinya lain. Lain, bukan. Misalnya dalam kalimat sederhana, ikau tuh bukan yang dipinta, bukan yang diami. Bukan yang dipinta, bukan yang diami. Nah, kamu ini lain yang dipinta, lain yang diambil. Seperti itu ya, bukan. Yang ke-11, ukan. Ya, ukan. Ukan ini artinya bukan. Kemudian ada misalnya dalam contoh kalimat sederhana, hey bro, hey ya dek, itu sepatu ikau kah? Itu sepatu ikau kah? Bukan sepatuku. Itu bukan. Jadi bukan ini untuk menidakkan atau menyangkal ya, menyatakan tidak. Yang ke-12, dosa. Dosa itu kalau dalam kata Indonesia ya melanggar hukum Tuhan ya. Dosa melanggar hukum Tuhan, dosa. Tapi kalau dalam bahasa Dayak Kubin, dosa itu artinya tidak malu ya. Dosa artinya tidak malu. Misalnya dalam kalimat seperti ini, dosa ikau beragih enggayuk deh. Dosa ikau beragih enggayuk deh. Tidak malu kamu berjualan sayur kan? Tidak malu kamu berjualan sayur kan? Jadi dosa ikau beragih enggayuk deh. Tidak malu kamu berjualan sayur kan? Seperti itu, dosa ya. Yang ke-11, abun. Abun ini artinya tidak. Abun artinya tidak. Bentuk pendeknya bon atau tak, artinya tak. Nah, misalnya dalam kalimat aku abun panai ke saya. Aku tidak tahu akan cerita itu, akan kisah itu. Aku tidak tahu akan kisah itu. Jadi abon ini untuk menyangkal ya. Misalnya kamu ikut ke rumah kah kemarin? Kamu ikut ke rumah kah kemarin? Abun, kemari aku abun kuma. Kemarin saya tidak ke ladang. Jadi untuk menyangkal ya. Yang ke-14, koba. Kata koba ini sudah jarang digunakan ya. Koba ini
termasuk kata lama, artinya karena ya, artinya karena. Ngapa ia jatuh dari pohonnya? Ngapa ia jatuh? Coba ia dikokah somut misalnya. Coba ia masuk dahan ropok, misalnya. Ia masuk dahan yang dah ropok, jadi ia terjatuh dari pohon misalnya, dari pohon kayu tinggi ya. Coba. Ngapa ia luat? Ya, coba buku ya dicabit adinnya, bukunya dicabit adinnya, jadi seperti itu ya. Jadi contoh-contoh koba ini sudah mulai jarang saya mendengar, tapi ini masih ada orang-orang tua ya, masih ini dituturkan. Kemudian yang ke-15 soba. Soba artinya sebab ya, sebab. Soba kita pandai iya ya orang berada ya. Sebab kita tahu dia itu orang berada ya, orang mampu lah dalam hal ekonomi ya. Soba. Kemudian yang ke-16 laga ya. Laga ini ada dua artinya, yang pertama oleh, yang kedua lantaran ya. Lantaran. Misalnya contoh kalimat laga, engkayu kau tadi udah dirima laga adin kau. Engkayu kau tadi udah dirima laga adin kau. Artinya sayur kamu tadi sudah dimakan oleh adikmu ya. Oleh, laga di situ artinya oleh. Kalau laga yang artinya lantaran, misalnya contoh seperti ini, laga abun bisi duit, maka perut kita kelopar. Laga abun bisi duit, maka kita kelopar. Lantaran kita tidak memiliki uang, maka perut kita kelaparan ya. Perut kita lapar. Itu contoh laga. Kemudian yang ke-17 tegal. Tegal ini juga jarang digunakan tapi masih ya. Tegal ini artinya karena ya. Tegal artinya karena atau akibat. Karena misalnya tegal nyawa badan binasa. Itu peronguh atau peribahasa orang tua kita zaman dulu ya. Nenek moyang kita bilang tegal nyawa badan binasa. Karena mulut tubuh kita ini binasa, seperti itu. Misalnya karena makan minum, salah makan, tubuh kita sakit ya kan. Karena berkata-kata, misalnya menyinggung orang lain, misalnya salah kata, membuat orang lain itu menjadi tersinggung dan sakit hati, itu kan, jadi bisa mendatangkan penyakit seperti itu. Tegal. Kemudian yang berikutnya yang ke-18, kata yang menjadi ungkapan sehari-hari itu adalah udah. Udah biasa bentuk singkatnya dah. Udah ini artinya sudah, udah artinya sudah. Yang ke-19 kala. Kala artinya pernah. Kalakah ikau ingkas ke Pontianak? Kalakah ikau ingkas ke Pontianak? Pernahkah kamu pergi ke Pontianak? Kala aku ke Pontianak 2 kali. Di tahun itu 2 kali. Pernah aku ke Pontianak di tahun ini 2 kali. Seperti itu. Kala. Yang ke-20 opan. Opan artinya belum. Biasa bentuk pendeknya pan ya. Aku opan makan. Aku belum makan. Aku opan ingkas ke Pontianak. Aku belum pergi ke Pontianak. Yang ke-21 kujai.
Kujai ini sudah jarang digunakan oleh penutur asli Dayak Kubin ya. Kujai artinya kata, ya, bekujai berkata, ngujai ke mengatakan, pekujai perkataan, mempekujai ke memperkatakan, mempekujai ke. Ia bekujai biak, koba ia luat ke engkayu dah habis. Ia berkata begitu karena ia marah sayur sudah habis. Nah, seperti itu. Itu contoh kata kujai ya. Yang ke-22, koma. Koma artinya katanya. Katanya ini menurut orang. Biasa singkat mah. Koma. Jadi koma ini arti katanya. Seperti itu ya. Joko, yang ke-23 Joko. Joko ini artinya menurut. Jokoku ikau harus sekolah tinggi ya, supaya boleh kerja baga. Menurutku kamu harus sekolah tinggi ya, supaya dapat pekerjaan bagus ya. Seperti itu. Jadi Joko ini bisa berarti menurut ya. Ya, menurut. Joko ya, menurutnya. Jokoku, menurutku. Abom, yang ke-24 abom. Abom ini mari. Jadi ketika kita mengajak teman ataupun mengajak keluarga kita misalnya makan. Abom makan. Abom nyoga. Jadi mari makan, ya mari kita makan bersama-sama. Abom kita nyoga berota. Abom kita nyoga berota. Abom mari kita, abom kita nyoga makan berota bersama. Abom kita nyoga berota. Abom mari kita makan bersama. Jadi mengajak. Kemudian yang ke-25 body ya. Body artinya akibat. Ya, body artinya akibat. Memang ini sudah jarang digunakan. Itulah gunanya saya di sini untuk menyampaikan body akibat. Body mai motor ugal-ugalan, ikau dirodo mobil oto. Nah, jadi body artinya akibat. Demikianlah ungkapan bahasa Dayak Kubin sehari-hari yang baik yang sering diucapkan maupun yang sudah jarang yang dapat saya bagikan pada saat ini. Semoga teman-teman dari seluruh Indonesia, para pencinta bahasa daerah, saya selaku orang Dayak tentunya rindu membagikan ini untuk menambah wawasan kita semua. Bagi teman-teman yang berbeda suku dengan saya, baik dari suku Jawa, Batak, suku Minang, dari Papua, NTT, Bugis, Banjar, yang mungkin ada kesamaan kata-kata, itu bukan satu kebetulan. Memang kita di Indonesia ini sangat beragam suku bangsa ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa like, share, dan komen video saya ini. Dan jika ada pertanyaan, sampaikan di deskripsi, link di deskripsi ya. Terima kasih, salam budaya.